kajian dari Kemenko Marves dengan masyarakat yang beralih menggunakan EV ini akan seberapa signifikan sih Pak mengurangi emisi ataupun mungkin polusi udara yang selama ini terjadi di Jakarta? Per orang akan sangat signifikan. Tapi memang populasinya memang masih sedikit. Ya, jadi gambarannya seberapa besar tuh seperti ya, apa? per orang misalnya begini, logik sederhananya, kalau pakai misalnya emisinya nol, kendaraan listrik itu emisinya nol dari kendaraannya sendiri. Jikapun menggunakan kendaraan PLTU semuanya pakai batu bara, itu kira-kira penurunan emisinya setengah. Tapi kan kita nggak pakai batu bara semua, pembangkitan listrik kita itu mungkin blended emisinya itu 3/4-nya. Dan jadi dari emisi di jalannya aja udah nol, kemudian dari batu baranya memang ada, tapi kalau kita turunkan juga blended emission per kilowatt hour ini juga akan otomatis turun. Jadi kita harus lakukan dua sisi. So it's very very significant per person. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menambah populasi kendaraan bebas emisi ini di jalan. Tapi Pak, yang menjadi concern masyarakat juga adalah terkait dengan penggunaan EV ini, sumber listriknya tapi masih ada bersumber dari batu bara. Nah ini seperti apa untuk menanggapi concern dari masyarakat? Ya, tadi yang seperti saya sampaikan, bahwa jika, jika pun 100% listrik kita dari batu bara, pengurangan emisinya itu adalah setengah dibandingkan dengan normal combustion engine cars. Jadi logiknya begini, karena 1 liter bensin itu kira-kira kalau dibakar CO2-nya itu adalah kira-kira sekitar 2,4 kg. Kalau batu bara 1 kg per kWh, sementara untuk distance yang sama itu butuh 1,2 kWh. Berarti emisinya 1,2 kg. Tapi pembangkitan listrik kita nggak semua batu bara. Nah, jadi ini udah rendah, semua batu bara pun udah setengah. Gitu. Jadi kita bisa lihat aja dari data-data dan studinya, dan memang sudah banyak studi yang membuktikan bahwa EV itu akan menurunkan emisi secara sistem ya di berbagai negara. Oke, nah sejauh ini langkah-langkah atau mungkin upaya jangka pendek yang dilakukan seperti apa? Khususnya terkait dengan tadi peralihan ke EV dan juga tadi terkait dengan meminimalisir emisi dari PLTU sendiri. Ya, kalau dari jangka pendek ya tadinya yang sudah saat ini terjadi kan udah ada peraturan, udah ada program insentif, jadi kita akan mensosialisasikan, mungkin mengedukasi juga masyarakat, dan tentunya kita mendorong juga terjadi industri di dalam negeri supaya banyak pilihan. Kemudian nanti kita harus pikirkan juga misalnya permudahan seperti infrastruktur charging dan sebagainya, itu akan didorong lebih lagi. Kalau misalnya minggu lalu sempat ke Gias ya, itu sudah akan banyak sekali mobil-mobil EV yang harganya mulai memasuki yang mirip lah dengan combustion engine. Jadi ada satu yang udah keluar harga 180 juta misalnya. Kemudian ada beberapa yang harganya udah di bawah 400, selain yang lebih tinggi lagi. Jadi produknya akan lebih banyak. Kalau untuk PLTU tadi kita akan lihat misalnya tadi yang jangka pendeknya bisa nggak kita lakukan penurunan kapasitas atau kita invest scrubber, itu nggak terlalu jangka pendek juga sih sebenarnya. Jangka pendek menengah ya, Pak? Menengah. Yang paling jangka pendek yang bisa kita lakukan sebenarnya, dan saat ini sedang kita coba lakukan adalah membuat kebijakan supaya orang-orang itu bisa terpapar lebih sedikit dari polusi. Dengan cara encourage people untuk bekerja dari rumah kalau bisa. Ya, tapi ini nggak harus tutup mall, nggak harus tutup pabrik. Silakan kalau bisa ini kita lakukan WFH kalau bisa. Yang kedua mungkin kita perlu pikirkan juga penggunaan masker dan sebagainya ya. Sebenarnya yang ketiga kita lagi mikir juga nih, dan ini udah kita coba lakukan weekend kemarin, membuat hujan buatan. Karena kemarau ini juga makes a difference. Tapi unfortunately mungkin bibit awannya itu sangat sedikit, jadi hujannya cuma sangat-sangat scattered ya. Hanya di Depok saya dengar ada di apalagi ada El Nino juga di tahun ini Pak. Itu juga menjadi faktor utama ya. Jadi kita akan coba buat itu. Sambil jalan nanti kita akan coba dorong lagi misalnya public transport, apa yang kita bisa lakukan untuk menambah layanan dan sebagainya. Jadi there's no silver bullet, tapi we just have to do everything. Ya, jadi karena ini masalah yang kompleks, saling berkaitan, tapi kalau dilihat ujungnya tadi, bagaimana caranya kita bisa menurunkan pembakaran. Dan kalau harus bakar emisinya sedikit, dan yang ketiga debu kita kurangin. Nah itu pemerintah akan
bekerja keras untuk mendorong itu dan tentunya ini membutuhkan kerjasama dari masyarakat. Oke, lalu bagaimana Pak terkait dengan upaya untuk mendorong pembangunan pembangkit yang berbasis energi baru terbarukan, Pak, yang tadi juga Anda sempat mention sedikit. Ya, jadi kalau kita lihat pembangkit EBT ini ya, jadi kita sebenarnya sudah ada rencana di RUPTL untuk membangun lebih banyak lagi EBT ya. Jadi kalau di RUPTL yang existing, itu 51% dari pembangkitan itu akan yang baru dibangun itu akan dari EBT. Oke. Nah, memang ada beberapa policy yang harus kita align untuk itu. Misalnya contoh, ada local content requirement untuk solar panel yang saat ini belum ada industri yang bisa mencapainya, misalnya. Jadi ini sudah ada diskusi dengan kementerian terkait bahwa kita akan coba adjust supaya local content requirement itu sesuai dengan industri, kondisi industri di dalam negeri. Nanti akan kita bikin roadmap-nya, jadi nanti dinaikkan pada saat industrinya sudah siap, misalnya. Jadi bisa lebih cepat, tidak harus lagi minta waiver untuk membangun. Dan ke depan kita juga lagi melihat bagaimana caranya ini bisa dibuat lebih agresif lagi ke depan. Again, ini ada konsekuensi biaya, keuangan negara, PLN, tapi komitmen kita untuk melakukan itu sangat kuat ya. Kita cuma perlu memastikan to the benefit of Indonesia.